Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi dengan saya Kang Yuda Lesmana, dan kali ini kita akan membahas mengenai konten edukasi spiritual, yang dimana konten ini sebenarnya udah lama banget ya. Banyak yang request dari kalian para subscriber misteri kita, dan mohon maaf baru bisa sempet ya saya buat ya pada hari ini. Dan kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang memiliki kodam pendamping atau kodam keturunan. Nah, ini banyak banget nih yang menanyakan mengenai hal ini, karena mungkin dari sebagian kalian masih bingung mengenai kodam ini dan bagaimana sih ciri-cirinya. Nah, maka dari itu saya akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang memiliki kodam pendamping atau kodam keturunan. Oke, baik. Di sini orang yang memiliki kodam pendamping memiliki 5 ciri-ciri. Ya, ini sebenarnya dari rangkuman saya aja, dari beberapa pengetahuan saya aja ya teman-teman semua. Oke, yang pertama, biasanya orang ini memiliki kekuatan batin atau ilmu spiritual yang tinggi. Nah, kekuatan batin itu apa? Kepekaan yang ada di diri kita. Nah, biasanya kekuatan tersebut didapat dari kebiasaan yang rajin beribadah, berdoa, berzikir, bertirakat, rajin berpuasa, dan melakukan amalan-amalan tertentu. Nah, buat kalian yang sering melakukan aktivitas ini, biasanya secara tidak langsung kalian sebenarnya memiliki kodam pendamping. Akan tetapi buat kalian yang nggak pernah beribadah ya, terutama orang muslim nih yang nggak pernah sholat, tidak pernah berzikir, itu jangan ngaku-ngaku kalian punya kodam. Nah, sebenarnya gini, kodam dan jin itu beda-beda tipis ya teman-teman semua. Jadi banyak orang-orang yang sebenarnya bertanya kepada saya, "Bang, gue misalnya pernah ini, teman gue orangnya sering mabuk." Contoh ya, nih contoh negatifnya ya. "Gue sering mabuk bang, padahal cuman gue kok kayak lagi mabuk tuh tiba-tiba gue berubah jadi macan." Nah, itu kata mereka yang lapor ke saya itu katanya itu kodamnya dia masuk. Nah, padahal dia itu sedang dikuasai oleh jin ya teman-teman semua. Jadinya kodam ini sebenarnya lebih ke arah sebenarnya bakat yang ada di diri kita atau sifat positif yang ada di diri kita yang nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itulah sebenarnya kegunaannya kodam. Ciri-ciri yang kedua, sorot matanya tajam, tidak seperti orang pada umumnya. Nah, kalian pernah nggak sih punya teman atau punya kenalan, bahkan atau kalian sendiri ya, itu sorot mata kalian tuh tajam gitu kalau melihatin seorang, atau misal lagi merhatiin seseorang itu kayak orang gimana gitu ya. Nah, itu biasanya, terkadang orang lain akan merasakan takut atau kehilangan nyali saat bertatapan langsung dengan seseorang yang memiliki kodam pendamping ya. Dalam artian gini, bukannya misalnya lu punya kodam nih, terus tiba-tiba orang lu tuh orang yang ada orang lain gitu terus takut sama kalian gitu. Bukan seperti itu. Dalam artian disegani banyak orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Disegani karena apa? Karena kebaikannya mungkin, atau karena mungkin emang dia berwibawa orangnya, bukan karena jagoan ya teman-teman semua. Oke, ciri-ciri yang ketiga, sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Nah, ini tadi baru gue bilang ya. Nah, meskipun seseorang yang memiliki kodam hanya berasal dari golongan orang biasa dan bukan dari kalangan pejabat atau orang yang kaya raya, namun ia sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Nah, ini dia ya, berarti ciri-ciri yang nomor 2 ini nyambung ya sama ciri-ciri yang nomor 3 ini. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki kodam ini disegani ya, di lingkungannya disegani karena kebaikannya. Ingat, bukan karena jagoan. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kodam ini ibaratnya memiliki wibawa yang lebih dari orang biasa pada umumnya gitu loh. Yang keempat, setiap tutur katanya tegas dan dipenuhi dengan kebijaksanaan dan penuh makna. Setiap tutur kata seseorang yang memiliki kodam pendamping akan dipenuhi makna ataupun perintah yang membuat orang menjadi tunduk dan menuruti perintahnya. Nah, ini jadi ciri-ciri yang keempat ini mungkin sedikit agak agak arogan kelihatannya. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kodam ini lebih omongannya tuh bisa kena lah, bisa dibilang. Kalau misalnya dia ngomong A, ibaratnya bisa berpengaruh kepada lingkungan atau mungkin pergaulannya dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya yang alasan nomor 4 ya. Ciri-ciri yang kelima,
Ketika berdekatan dengan sesama orang yang memiliki kodam, maka tubuhnya bereaksi. Nah, ini nih yang kelima ya. Seorang yang memiliki kodam jika berdekatan dengan sesama orang yang memilikinya, maka tubuhnya akan bereaksi dan merasakan kodam lain di sekitarnya. Nah, kalian pernah nggak sih, misalnya kalian lagi kumpul nih sama teman-teman kalian. Nah, teman kalian itu memiliki ilmu atau memiliki kodam lah ya, bisa dibilang gitu. Atau pernah belajar ilmu-ilmu spiritual gitu. Kalian pernah nggak sih kayak merasa kayak misalnya ada dia itu, kita merasa badan itu kayak berat gitu loh. Kayak gimana sih, kayak merinding atau misalnya kayak benturan energi. Nah, sebenarnya itu bukan kita dites sama dia atau bukan kita dicoba sama dia. Jadinya nggak ada seperti itu. Itu sebenarnya hanya benturan energi atau gesekan aura yang disebabkan karena sama-sama memiliki kodam pendamping ya. Jadi teman-teman semua jangan nanti kalian fitnah teman kalian ya cuman gara-gara kalian berdua itu memiliki kodam, atau kalian mikirnya apa ya, teman kalian tuh nyerang kalian atau misalnya ngetes kalian. Itu bukan sebenarnya teman-teman, soalnya banyak kasus-kasus seperti itu yang menimbulkan nanti ujung-ujungnya fitnah. Nah, sebenarnya itu aja sih ya, menurut pengetahuan gua ya, 5 ciri-ciri orang yang memiliki kodam. Sebenarnya kalian bisa cermati ya dari apa yang saya jabarkan tadi, dari ciri-ciri yang saya bilang tadi. Itu kalian bisa pelajari, bisa cermati, ambil yang positifnya ya. Jangan kalian apa-apa diserba dihubungkan dengan hal-hal mistis, atau jangan serba apa-apa dihubungkan dengan hal-hal gaib. Kita juga harus bisa menerimanya melalui logika kita sendiri ya teman-teman semua. Jadinya tetap buat teman-teman semua juga jaga diri ya, jaga-jaga tetap beribadah dan lain sebagainya. Jangan kalau misalnya kita nggak pernah beribadah gitu, nggak pernah berzikir atau nggak pernah bertirakat dan lain sebagainya, itu jangan harap kalian bisa memiliki kodam pendamping ya. Jadinya kenali diri kita dulu baru mengenali hal yang lainnya. Oke, sekian dari channel misteri kita. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.